Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Wakia Putri dengan akhiran 67. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kristal. Kristal berasal dari bahasa Yunani yaitu krustalos, yang terdiri dari kata kruos yang artinya beku dan stelein yang artinya dingin. Jadi kristal mengacu pada kedua kata tersebut berarti membeku karena proses pendinginan. Kristal juga sering disebut sebagai hablur atau balur, yang mengacu pada sifat fisik yang menandainya karena kristal bersifat hablur. Ilmu yang mempelajari tentang sistem penggambaran atau sifat simetri kristal disebut kristalografi. Kristalografi sangat penting di dalam pembelajaran mineralogi karena mineral selalu memiliki bentuk kristal yang dikenal dengan sifat kristalin. Kristal adalah sebuah padatan polihedral regular yang dibatasi oleh permukaan yang halus, memiliki komposisi yang senyawa tertentu akibat aksi gaya interatomik dari senyawa kimianya dan didukung dengan kondisi lingkungan sesuai. Mungkin pada awalnya hanya berupa gas atau cair, maka akan berubah menjadi sebuah padatan. Dari definisi bisa diperjelas lagi bahwa bentuk polihedral secara sederhana berarti bukan benda padat yang dibatasi oleh bidang datar, atau bisa disebut sebagai wajah kristal. Senyawa kimiawi dan susunan atomnya memberitahu kita bahwa semua mineral adalah bahan kimia yang terbentuk secara alami dan ditemukan di alam. Terakhir, dari definisi tersebut memberitahu kita bahwa kristal biasanya terbentuk dengan perubahan materi dari cair atau gas ke bentuk padat. Kristalografi adalah ilmu yang mempelajari kristal, susunan atom yang membentuk kristal, titik kisi, dan sel unit yang menjadi satuan penyusun kristal mineral, dan indeks Miller dalam penggambaran bidang kristal. Kristal adalah suatu material padat yang dibatasi oleh bidang permukaan alami yang bentuk polihedral, yang merupakan wujud dari susunan teratur dan berulang atom-atom penyusunnya. Kristal terbentuk akibat proses kristalisasi, yaitu proses pembentukan bahan padat dengan penyusunan teratur atom penyusunnya. Kristal terbentuk akibat proses kristalisasi, yaitu proses pembentukan bahan padat dengan penyusunan teratur atom atau molekul penyusunnya. Seringkali kristal ini berukuran sangat kecil untuk dapat dilihat tanpa bantuan mikroskop. Sedangkan bahan padat yang atom-atom atau molekulnya tersusun secara tidak teratur disebut dengan non-kristal. Kristalografi secara khusus mempelajari bentuk dan susunan internal atom dan mineral. Susunan ini berperan dalam menentukan bagaimana suatu mineral berkembang dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Kristalografi tidak hanya mencakup analisis bentuk luar kristal, tetapi juga mengamati susunan atom dengan teknik seperti difraksi sinar X. Pemahaman yang baik mengenai kristalografi memungkinkan kita untuk mengidentifikasi mineral yang lebih akurat, serta mengembangkan aplikasi berbagai bidang ilmu dan industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusyaid Ridho Rusli dari kelompok 8, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sumbu dan sudut kristal. Yang pertama yaitu sumbu kristal. Sumbu kristal merupakan garis imajiner yang digunakan untuk mengukur dimensi dan hubungan antar bidang kristal. Sumbu ini membantu kita dalam memahami struktur internal sebuah kristal dan digunakan dalam klasifikasi sistem kristalografi. Ada 3 sumbu utama dalam sebuah sistem kristal. Sumbu yang pertama yaitu sumbu A. Sumbu ini mengacu pada arah horizontal pertama dan berperan dalam menentukan hubungan antar bidang kristal serta interaksi gelombang, akustik atau cahaya. Sumbu yang kedua yaitu sumbu B. Sumbu B biasa disebut sumbu horizontal sekunder. Sumbu ini mengukur dimensi yang berdampingan dengan sumbu A, membantu memahami interaksi antar bidang dan sifat optik sebuah kristal. Yang ketiga yaitu sumbu C atau biasa disebut sumbu vertikal. Sumbu ini memberikan dimensi ketiga dan sumbu ini sangat penting untuk dalam menganalisis simetri dan karakteristik optik kristal, terutama interaksi antrostropik dengan gelombang cahaya ataupun suara. Materi selanjutnya yaitu sudut kristal. Sudut kristal adalah sudut antara 2 sumbu dalam kristal dan merupakan parameter penting dalam kristalografi. Sudut kristal ini tidak hanya membantu kita dalam mengidentifikasikan suatu sistem kristal, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang keteraturan struktur atom dalam sebuah kristal. Dalam setiap kristal
memiliki karakteristik sudut yang tertentu atau yang istimewa, yang membedakannya dari sistem kristal lainnya. Misalnya, pada sistem kristal kubik, sudut antara sumbu A, B, dan C itu adalah 90 derajat. Sedangkan pada sistem kristal heksagonal, sudut antara sumbu A dan B merupakan 120 derajat, sedangkan sudut antara C dan sumbu-sumbu lainnya yaitu 90 derajat. Kita ambil contoh pada sistem triklin. Sudut antara sumbu-sumbunya itu tidak sama. Jadi, setiap sumbunya itu memiliki sudut yang berbeda-beda. Sudut kristal biasanya disimbolkan dengan alfa, gamma, dan juga beta. Itulah tadi materi sumbu kristal dan sudut kristal oleh saya. Sekian dari saya alihkan kepada pemateri selanjutnya. Terhadap sumbu A, meskipun sumbu A dan B saling tegak lurus, sudut alfa dan betanya itu tegak lurus, sedangkan untuk gamanya tidak sama dengan 90 derajat. Berarti berbeda dengan sudut gamanya ini berbeda dengan sudut alfa dan beta. Adapun sistem yang terakhir yaitu sistem triklin. Sistem triklin memiliki 3 sumbu kristal A, B, dan C yang tidak saling tegak lurus dan panjangnya berbeda. Jadi sumbunya ini saling berbeda atau beda semua, dan sudut kristalografinya juga tidak siku-siku. Berarti sudut kristalografinya ini tidak sama dengan 90 derajat. Dan di sistem triklin ini digambarkan dengan perbandingan sumbu yang sembarang. Jadi kayak berbeda-beda karena sumbu dan juga sudutnya itu tidak ada yang sama. Jadi karena sumbunya tidak ada yang sama dan juga sudutnya itu tidak siku-siku, berarti sudutnya ini tidak berpatokan. Adapun mungkin itu saja dari yang bisa saya jelaskan mengenai sistem kristal. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudis dengan NIM D112411002 dari kelompok 8 praktikum kristalografi dan mineralogi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara mendeskripsikan suatu sistem kristal. Nah, di sini saya mengambil contoh itu sistem kristal isometrik. Nah, sistem kristal isometrik itu memiliki berbentuk kubus yang memiliki sisi yang sama. Nah, sistem kristal isometrik ini memiliki 3 sumbu dan 3 sudut, yang dimana sudutnya itu sumbunya itu sumbu A, sumbu B, dan sumbu C. Nah, dimana sumbu A nya itu depan sini. Nah, untuk sumbu B nya itu samping di sini searah dengan garis horizontal. Nah, untuk sumbu C nya tersendiri itu di atas sini dia searah dengan garis vertikal. Nah, sistem kristal isometrik juga memiliki 3 sumbu yaitu alfa, beta, dan gamma. Nah, untuk sumbu alfanya itu sudut yang dibentuk antara sumbu B dan sumbu C. Nah, sedangkan sudut betanya itu sudut yang dibentuk antara sumbu C dan sumbu A. Nah, untuk sudut gamanya itu sudut yang dibentuk antara sumbu A dan sumbu B. Nah, sistem kristal isometrik ini memiliki sudut 90 derajat di setiap sisinya. Nah, adapun contoh mineral dari sistem kristal isometrik itu yaitu ada mineral pirit, galena, dan halit. Baik, terima kasih. Itu saja penjelasan tentang cara mendeskripsikan suatu sistem kristal dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.